Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-Maidah ayat yang ke-51 dan seterusnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang-orang beriman, janganlah Anda menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Sebagian mereka adalah menjadi wali bagi sebagian yang lainnya. Dan siapa saja yang menjadikan mereka wali di antara kalian, maka sungguhnya dia bagian dari mereka. Sungguhnya Allah SWT tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dalam ayat yang mulia ini Allah SWT pertama kali memanggil kita orang yang beriman, kemudian menyebutkan larangan dengan mengatakan ya la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Janganlah Anda sekalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, di mana aulia jamak dari waliyun, di mana al-wali artinya adalah an-nasir, yang memberikan pertolongan. Wali juga bisa diartikan pemimpin. Wali juga diartikan orang yang dekat. Maka wali itu artinya yang menolong atau yang memimpin. Di sini Allah SWT melarang orang-orang beriman untuk menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali, sebagai teman, sebagai penolong, karena mereka adalah musuh Allah. Allah katakan ba'duhum awliya'u ba'd, di mana sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lainnya. Orang-orang Yahudi itu menjadi wali sebagian mereka atas sebagian yang lain, yaitu di antara mereka tentunya mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Dan tidak boleh bagi kita seorang muslim untuk menjadikan mereka sebagai wali. Kemudian Allah memberikan peringatan, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang menjadikan mereka sebagai wali atau berwala kepada mereka, loyal kepada mereka,
Maka al-wala itu loyalitas, kesetiaan. Siapa yang menjadikan mereka sebagai wali di antara kalian, kata Allah, fa innahu minhum, maka sungguhnya dia adalah bagian dari mereka. Maka menjadikan orang kafir, Yahudi dan Nasrani dan selain mereka tentunya lebih lagi. Kalau seandainya kita dilarang menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali, selain mereka berdua, selain orang Yahudi dan Nasrani atau ahlul kitab, tentunya mimbabil aula, yaitu apalagi ya, tentunya lebih dilarang lagi untuk menjadikan mereka sebagai wali. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir riwayat dari Al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu suatu ketika menyuruh Abu Musa al-Asy'ari untuk menuliskan sesuatu kepada beliau. Maka ketika itu Abu Musa memiliki seorang katib atau penulis, ya, sekretaris mungkin bahasa kita sekarang. Tetapi dia adalah seorang Nasrani. Kemudian Umar ketika itu merasa kagum dengan tulisannya. Kemudian Umar mengatakan, bisa nggak dia ya, membacakan. Jadi sekretaris itu di zaman dahulu dia menulis dan membaca, karena tidak semua orang bisa menulis dan membaca di zaman dahulu. Kata Umar, bisa nggak dia nanti menulis kitab atau menulis sesuatu di masjid dan sebagainya, atau membacakan surat yang datang dari luar, dari Syam. Kata Abu Musa al-Asy'ari, dia tidak boleh masuk masjid, dia tidak bisa masuk masjid. Umar berkata, kenapa? Apakah dia junub? Karena orang junub tidak boleh masuk masjid. Bukan, kata Abu Musa, tapi dia adalah Nasrani, dia tidak boleh masuk masjid. Maka kemudian seketika Umar langsung membentakku, kata Abu Musa, dan memukul pahaku. Kemudian mengatakan, keluarkan dia. Ke riwayat ini ya. Kemudian Umar membaca ayat ini, yaitu Al-Maidah ayat 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan Anda menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai penolong Anda. Ya, kalau masih ada orang Muslim itu lebih baik. Karena seorang ketika menjadikan Yahudi dan Nasrani atau orang kafir ya, sebagai wali, teman dekatnya, penolongnya, ataupun pemimpinnya, maka tentunya kita lihat teman saja, menjadikannya sebagai teman atau penolong, sedikit demi sedikit akan tumbuh rasa cinta atau sifat loyal kepada dia. Dan ini akan mengikis akidah kita, di mana seorang muslim sudah jelas wala dan baroknya. Walaknya artinya kesetiaannya hanya kepada muslim, dan baroknya berlepas diri dari orang-orang kafir. Ketika dia menjadikan orang kafir ini sebagai penolongnya, maka lambat laun sedikit demi sedikit akan berubah akidahnya. Ini yang dikhawatirkan. Ini yang dikhawatirkan, makanya dilarang oleh Allah SWT. Dan perlu juga ketahui bahwasanya sebaik apapun Yahudi dan Nasrani ataupun orang kafir, mereka adalah musuh. Itu yang perlu diingat. Mereka adalah musuh bagi kita, dan mereka pasti menginginkan agar Islam dan umat Islam itu hancur. Itu yang perlu diingat. Maka permusuhan antara orang muslim dengan di luar muslim adalah permusuhan yang nyata, yang jelas, yang abadi sampai hari kiamat.
Ini harus dijelaskan. Apalagi di zaman sekarang yang mulai hal tersebut pudar. Batas-batas dari akidah itu mulai dilanggar dengan berbagai macam tujuan atau dengan berbagai macam label lah, supaya dia dianggap lebih moderat. Jadi seolah-olah orang moderat itu bisa kemana saja. Tentunya Islam tidak melarang kita bermuamalah dengan orang-orang kafir. Dalam urusan dunia tidak ada masalah. Tapi menjadikan dia sebagai teman dekat, pemimpin yang mengurus urusan kita, maka itu dilarang. Tapi kalau hanya sekedar bermuamalah, berjual beli, itu dibolehkan. Sebagaimana juga Nabi SAW itu bermuamalah di Madinah dengan orang-orang kafir, dengan orang Yahudi, berjual beli dengan orang Yahudi di Madinah, karena di Madinah ada orang Yahudi. Maka sebatas urusan dunia tidak mengapa, tapi kalau sudah berkaitan dengan masalah agama, maka di sini kita harus melihat ada batas yang tidak boleh dilanggar. Ada garis yang tidak boleh dilewati, yaitu akidah. Ini yang perlu kita pahami dengan sebaiknya, sehingga kita menjadi muslim yang proporsional, tidak kebablasan. Ada orang yang dia mengatakan, aku toleransi, Islam itu agama tasamuh. Benar, toleransi, tapi harus proporsional, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kadarnya. Dalam urusan dunia tidak ada masalah, tapi dalam masalah akhirat, dalam masalah agama harus jelas. Jangan semuanya sama saja. Itu toleransi yang kebablasan. Dan tentunya kita mengikut Rasul. Contoh kita sudah jelas, Rasulullah SAW dan para sahabat, di mana Rasul dan para sahabat hidup berdampingan dengan orang Yahudi. Tapi dalam masalah akidah mereka jelas. Ini yang kita ikuti. Ya, ini yang kita ikuti. Jangan kita larut dengan, ya di zaman sekarang banyak orang-orang yang tidak jelas, sehingga mereka melanggar hal tersebut. Maka contoh kita, tauladan kita jelas Rasul dan para sahabat, bagaimana mereka mendudukkan perkara ini dengan baik. Artinya dalam masalah agama tidak ada toleransi, artinya jelas ya sikap kita. Maka Allah di sini melarang. Justru Allah katakan, siapa yang menjadikan mereka wali di antara kalian, fa innahu minhum, dia bagian dari mereka. Maka ini sebuah peringatan yang sangat keras. Kalau Anda menjadikan wala kepada orang yang non-muslim, maka Anda bagian dari non-muslim. Ini akidah yang harus dipegang. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah SWT tidak memberikan hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang zalim yang mereka tetap menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali mereka. Ayat selanjutnya Allah SWT katakan, fataral ladzina fi qulubihim marad yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah fa asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min indihi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maka kalian, kata Allah SWT, melihat orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit. Maka Allah SWT sekarang bercerita tentang orang-orang yang munafik. Kalian melihat orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Keraguan terhadap kebenaran Islam. Itu penyakit yang lebih berbahaya. Kalau kita di zaman sekarang, yang kita khawatirkan banyak sekarang apa? Penyakit COVID ya. Itu belum seberapa dengan penyakit yang ditimpakan oleh Allah SWT kepada orang-orang munafik. Apa penyakit mereka?
keraguan-raguan terhadap Islam, ragu terhadap kebenaran Islam. Dan ini berbahaya, bisa membawa kepada kekufuran. Yusari'una fihim, mereka bersegera dengan mereka. Ya, mereka maksudnya ini adalah Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka bersegera, mereka cepat tanggap dengan orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi dan Nasrani dan semisal mereka. Dalam hal apa? Dalam hal loyalitas kepada mereka. Jadi orang-orang munafik, salah satunya tanda mereka adalah mereka itu cepat ya, dalam berempati mungkin dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang kafir. Mereka mengatakan yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Mereka mengatakan bahwasanya kami, ya, kita ini takut kalau seandainya orang muslim ini kalah, orang kafir menang dalam perang. Ini disebutkan juga oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya orang Yahudi atau orang munafik di Madinah ketika itu mengatakan, orang munafik kan mereka ke orang muslim iya, orang kafir juga iya. Artinya mereka menampakkan kesetiakawanan kepada muslim secara zahir, begitu juga menampakkan kesetiaan mereka kepada orang kafir, zahir dan batin di sini. Orang Yahudi di zaman Nabi SAW mengatakan, orang munafik maksudnya, kita takut kalau seandainya orang Yahudi ini nanti kalau berperang dengan orang muslim mereka menang, maka kita harus menampakkan kepada mereka kesetiaan kita. Kalau kita tampakkan kalau mereka menang, kita aman gitu. Itu orang munafik, istilahnya cari aman. Tidak punya prinsip. Tidak berani mengatakan tidak berani mengatakan yang ini hitam atau putih. Tidak bisa milih, ini Anda milih hitam atau putih. Tapi mereka abu-abu. Itulah munafik. Itu mental munafik ya. Yang kalau istilah orang sekarang apa, cari aman katanya. Tidak punya prinsip. Mereka katakan apa? Maka orang munafik ya di zaman Nabi bagaimana? Mereka tetap datang ke masjid, salat bersama Nabi, kadang ikut berjihad bersama Nabi. Kenapa? Karena mereka kalau nanti kaum muslimin menang, kita aman, kita kan bersama mereka. Begitu juga mereka juga tetap datang kepada orang Yahudi, orang-orang musyrik, dan menampakkan kesetiaan mereka kepada mereka. Kenapa? Karena mereka mengatakan nakhsha an tusibana dairah. Khawatir kita kalau kita dapat celaka nanti. Kalau misalnya orang-orang Yahudi ini menang, karena mereka adalah orang yang lihai dalam berperang dan sebagainya. Orang muslim baru. Ini yang mereka katakan ya. Allah katakan fa'asallahu ayyatiya bil fath aw amri min indihi wa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Boleh jadi Allah SWT akan memberikan kemenangan, walaupun sebagian ahli tafsir mengatakan al-fatah di Fathul Makkah secara umum adalah kemenangan. Bisa jadi Allah SWT akan memberikan kemenangan ya, kepada orang-orang muslim maksudnya. Dengan adanya ya Allah berikan kemenangan dari sisinya, kemudian mereka akan menjadi orang yang menyesal terhadap apa yang mereka simpan dalam hati mereka. Sebab orang munafik, mereka hanya menampakkan keislaman secara zahir saja. Hati mereka tidak suka sebenarnya kepada orang muslim. Begitulah orang munafik. Tapi sebaliknya, kepada orang kafir mereka menampakkan kesetiaan, loyalitasnya zahir dan batin. Itu munafik. Tapi kalau ke Islam hanya zahir saja.
supaya mereka aman ya. Kata Allah, kalau seandainya Allah justru memberikan kemenangan kepada orang-orang muslim sebaliknya dari perkiraan mereka, maka mereka akan menjadi orang yang menyesal. Wa yaqulul ladzina amanu ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Sebagian orang beriman mengatakan apa? Apakah mereka itulah yang kalian benar-benar bersumpah, benar-benar bersumpah bahwasanya mereka itu bersama kalian? Ada sebagian orang muslim yang mereka mengatakan apa? Orang munafik tadi itu teman kita lah itu. Sama dengan kita. Karena dia tidak tahu. Ya karena tentunya muslim ya kita tidak bisa mengetahui hati orang. Ayat ini menunjukkan apa? Bahwasanya ada sebagian orang muslim yang mereka tertipu dengan orang munafik. Mereka sampai bersumpah, "Oh iya itu muslim itu." Karena saking hebatnya propaganda orang-orang munafik. Habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Padahal mereka orang-orang munafik tersebut Allah hapuskan amalan mereka. Orang-orang munafik itu Allah hapuskan amalan mereka dan mereka menjadi orang-orang yang merugi dunia akhirat. Kenapa mereka dihapuskan amalan mereka? Mereka sebenarnya adalah hanya menampakkan keislaman secara zahir saja. Sedangkan hati mereka ingin menghancurkan Islam. Maka oleh karena itu amalan mereka tidak bermanfaat di sisi Allah SWT. Maka ini berbahayanya sifat munafik. Dan tentunya yang dimaksud di sini adalah nifak i'tiqadi. Karena nifak itu ada dua macam disebutkan oleh para ulama. Dan yaitu yang pertama nifak i'tiqadi, yaitu nifak yang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan. Yaitu orang-orang yang memperlihatkan Islam secara zahir, tapi hatinya ingin justru menghancurkan Islam. Justru dia senang kalau orang Islam itu kalah, orang Islam itu mundur, hancur, senang dia. Kalau orang Islam mendapat kemenangan, dia malah bersedih. Ini orang munafik. Dan ini mulai tumbuh di zaman Nabi SAW di Madinah. Dan terus akan ada sampai hari kiamat. Ini yang berbahaya. Dan ini yang banyak disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Itu nifak i'tiqadi, yaitu di mana orang ini hanya memperlihatkan Islam secara zahir, tapi hatinya justru ingin menghancurkan Islam. Walaupun di sini disebutkan ya oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya ayat-ayat ini turun, yaitu ayat 51 sampai 53. Ya disebutkan riwayat ya, beberapa riwayat disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ya, bahwasanya ayat-ayat ini turunnya diantara sebabnya adalah bahwasanya ada seorang yang mengatakan setelah terjadi perang Uhud ya, ada orang yang mengatakan aku akan bersama orang Yahudi saja. Sebagian lain atau yang lain mengatakan aku akan menjadi orang Nasrani saja. Aku pergi ke negeri Syam kemudian aku menjadi Nasrani. Atau minta tolong kepada mereka. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena kaum muslimin ketika di perang Uhud kalah. Disitulah kelihatan kemunafikan secara zahir. Jadi bagaimana kita bisa melihat kemunafikan itu secara zahir? Yaitu ketika umat Islam itu kalah atau umat Islam itu mundur. Di situ nampak orang-orang munafik memperlihatkan apa? Menegakkan kepalanya. Tapi kalau ketika umat Islam kuat, itu mereka tiarap. Makanya kita bisa lihat di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, tidak ada orang munafik karena mereka apa? Takut semua. Tidak ada yang nampak, tidak ada yang menampakkan diri. Tapi kalau sudah itu ketika umat Islam lemah, maka mereka bersuara. Itu orang munafik. Itu cirinya. Ketika perang Uhud,
Coba kita lihat perang Badar, belum ada orang munafik. Maksudnya mereka tidak menampakkan dirinya. Tapi ketika kaum muslimin kalah di perang Uhud, nah baru ya mulai mereka berani ya berbicara. Berani mereka untuk menyerang Rasul dan sebagainya. Ya, menyerang dalam artian mencaci, mencela dan sebagainya. Terang-terangan. Yang sebelumnya tidak terang-terangan. Nah ini ya perlu ya kita pahami ya. Itu juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ya, bahwasanya ayat ini turun juga sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, bahwasanya ayat ini turun ini berkaitan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul yang dia adalah tokoh munafik di Madinah ketika itu ya. Ya, wallahu a'lam. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah SWT mengingatkan kita semua dalam ayat 54 dari surah Al-Maidah ini. Allah SWT katakan, wahai orang-orang beriman, may yartadda minkum an dini, siapa saja di antara kalian yang murtad dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum ma yuhibbuna, maka Allah SWT akan mendatangkan suatu kaum yang mana kaum tersebut adalah Allah SWT mencintai kaum tersebut dan mereka mencintai Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, mereka adalah orang-orang yang tawadhu kepada sama muslim, sama mukmin. A'izzatin 'alal kafirin, mempunyai izzah dan wibawa di hadapan orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Dzalika fadlullah, itulah karunia Allah SWT, yu'tihi man yasha, yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, sesungguhnya Allah SWT maha luas dan maha mengetahui. Ayat ini merupakan peringatan bagi kita bersama. Secara tidak langsung ayat ini ketika ayat sebelumnya berbicara tentang wala atau loyal kepada orang-orang kafir, kemudian Allah jelaskan dalam ayat 54, memberikan isyarat kepada kita bahwasanya wala kepada orang kafir bisa menjadikan seorang murtad, bisa membawa seorang kepada keluar dari Islam. Makanya tadi Allah katakan dalam ayat 51, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, siapa yang berwala kepada mereka, dia bagian dari mereka, dari orang kafir. Sebenarnya itu sudah jelas ya. Allah lebih tegaskan dalam ayat ini isyaratnya, wahai orang beriman, siapa saja yang di antara kalian murtad dari agamanya, ya, salah satunya dengan dia berwala kepada orang-orang kafir, bisa menjadi murtad ya, itu bisa menjadi pembatal keislaman seorang. Kata Allah SWT, Allah akan mendatangkan ya suatu kaum. Perlu kita ingat bahwasanya ketika seorang murtad itu tidak memberikan mudarat bagi Allah sedikit pun. Allah SWT menyebutkan dalam sebuah hadits qudsi bahwasanya kalau seandainya kalian wahai manusia, mulai dari seluruh manusia zaman Nabi Adam sampai akhir, seluruh manusia dan jin, seluruh Anda menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, itu tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah.
Sebaliknya kata Allah dalam hadis tersebut, ya hadis kursi, kalau seandainya kalian semua manusia, seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, seluruh jin, semuanya kafir, semuanya bermaksiat kepada Allah, tidak mengurangi perbendaharaan dan kekuasaan Allah sedikit. Jadi ketaatan yang kita lakukan tidak menambah kekuasaan Allah. Dosa yang kita lakukan, kekufuran yang kita lakukan tidak memberikan mudarat sedikit pun kepada Allah SWT. Makanya Allah katakan di sini. Termasuk di sini apa? Orang yang murtad. Kalau semua orang manusia tidak beriman kepada Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Seluruh manusia kafir semuanya, tidak mengurangi kekuasaan Allah SWT. Justru Allah SWT dalam ayat ini memberikan peringatan kepada kita. Ketika kita murtad, itu justru naudzubillah, itu adalah sebuah kezaliman kepada diri sendiri. Dan Allah SWT Maha Kuasa untuk mendatangkan yang lain. Allah katakan di sini, "May yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah." Siapa yang murtad bisa Allah ganti. Satu kaum murtad, Allah datangkan kaum yang lain. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ini salah satu sifat yang Allah berikan kepada kaum tersebut, di mana Allah mencintai mereka. Ini merupakan sebuah keutamaan. Allah mencintai mereka, kaum tersebut. Mereka memperoleh kecintaan Allah. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kecintaan Allah? Tentunya mereka benar imannya kepada Allah. Wa yuhibbuna, dan mereka mencintai Allah. Bagaimana sifat mereka? Adzillatin 'alal mu'minin. Nah, ini sifat orang beriman, ya, yang dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah. Bagaimana sifat mereka? Adzillatin 'alal mu'minin. Ini yang pertama. Adzillah itu artinya merendahkan diri kepada sesama mukmin. Tawadhu artinya merendahkan diri, tidak merasa lebih hebat daripada yang lain. Allah katakan, Rasulullah SAW mengatakan, "Man tawadhu'a lillah rafa'ahu." Siapa yang dia merendahkan diri karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Ini seorang ketika dia merendahkan dirinya di hadapan saudaranya sama muslim, bukan berarti dia menghinakan dirinya, tambah hina dia, tidak. Allah akan angkat derajatnya. Tapi tawadhu karena Allah, ya. Di sini adzillatin 'alal mu'minin. Maka orang beriman itu dia tidak merasa lebih hebat daripada saudaranya sama mukmin, sama muslim. Tapi dia merasa rendah. Para ulama menjelaskan, seorang ketika dia melihat saudaranya sama muslim, mestinya di dalam dirinya adalah salah satunya, kata para ulama, dia merasa bahwasanya saudara yang dia lihat itu lebih baik daripada dia. Itu salah satu cara untuk bisa kita tawadhu. Bagaimana caranya? Kita menganggap bahwasanya saudara yang ada di hadapan kita, dia lebih baik daripada kita. Dan yang kita ingat kesalahan kita. Ingat kebaikan orang. Itu salah satu yang bisa membuat kita itu tawadhu di hadapan saudara kita. Sesama muslim, tawadhu, merendahkan diri. Sebaliknya di hadapan orang kafir gimana? Aizzatin 'alal kafirin. Aizzah artinya apa? Mempunyai izzah, mempunyai kemuliaan, wibawa di hadapan orang kafir. Bukan merendahkan diri. Jangan dibalik. Sebagian orang dibaliknya, di hadapan saudaranya sama muslim, dia merasa lebih hebat. Di hadapan orang kafir dia nunduk-nunduk. Dia rendahkan dirinya di hadapan orang kafir. Ini terbalik. Di hadapan sama muslim tidak apa-apa Anda merendahkan diri, tidak ada masalah. Tapi di hadapan orang kafir tidak. Aizzah. Kita di hadapan orang kafir, dia kafir, kita muslim. Orang muslim itu lebih mulia di sisi Allah.
daripada seluruh orang kafir. Satu orang muslim terbunuh, itu kata Allah lebih baik dunia ini hancur, kata Rasul, daripada terbunuh seorang muslim. Maka jangan sampai kita sebagai seorang muslim merasa rendah diri di hadapan orang kafir. Artinya kita punya wibawa. Jangan malah merasa rendah. Sebagian kaum muslimin di zaman sekarang, mereka cara pandangnya berbeda. Mereka melihat orang kafir sekarang sudah banyak maju dalam hal apa? Dunia. Oh, mereka menguasai ekonomi kah? Mereka menguasai teknologi dan sebagainya. Sehingga mereka merasa hina. Ini kesalahan yang fatal. Coba kita lihat Rasulullah SAW di zaman beliau, apakah mereka menguasai perekonomian? Tidak. Yahudi menguasai pasar di zaman itu, di zaman Rasul. Apakah mereka memiliki peralatan yang canggih perang? Tidak. Ada dua negara adidaya ketika itu, Romawi dan Parsi. Ini Persia. Tapi bagaimana para sahabat berhadapan dengan orang kafir? Istilahnya tegak kepalanya, tidak tunduk-tunduk. Seorang sahabat yang dia datang mengantarkan surat Nabi SAW kepada Kaisar ketika itu, masuk ke istana Kaisar dengan kudanya. Padahal di situ apa? Orang masuk ke situ buka sandal dulu. Itu punya izzah namanya. Maka orang muslim punya izzah di hadapan orang kafir. Jangan kita malah merasa rendah diri. Ini yang kita lihat di zaman kita sekarang terjadi. Kenapa? Karena orang muslim tidak memiliki jati diri, tidak tahu jati dirinya. Sampai sehingga dia, yang lebih parah lagi apa? Dia menjual agamanya untuk mendapatkan dunia, naudzubillah. Dia jual agamanya untuk dapatkan dunia. Ini betapa kita sudah jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah SWT. Ini ciri orang yang dicintai oleh Allah dan Allah mencintai mereka. Berjihad di jalan Allah SWT, baik dengan harta dan dirinya. Kemudian Allah katakan wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas, tidak galau terhadap celaan orang yang mencela. Biarkan orang mencela. Seluruh manusia mencela. Kalau itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, tidak takut dia. Tidak khawatir dia, tidak mundur dia. Ini sifat orang beriman. Tapi orang munafik tidak. Karena orang munafik apa? Inginnya apa? Dipuji. Mereka kan ria. Kalau mereka misalnya dicela, mereka mundur. Kalau ada yang memuji, mereka maju. Itu ciri orang munafik. Orang mukmin tidak. Dicela, dipuji, maju terus. Kalau itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Maka ini sifat orang beriman. La yakhafuna laumata laim, tidak takut kepada celaan orang mencela. Dan perlu kita ingat bahwasanya apapun yang kita lakukan, manusia pasti tetap komen. Tetap ada yang mencela, ada yang tidak. Walaupun yang kita kerjakan itu benar, tetap aja orang yang ada akan komen, berbicara, mencela dan sebagainya. Dan itulah sifat manusia. Makanya dikatakan kalamun nas la yantahi, perkataan manusia tidak mungkin berhenti habis, terus ada yang komen. Nah, kalau kita tidak ikhlas kepada Allah SWT, akan jatuh kepada sifat kemunafikan yang tadi dikatakan. Kalau dipuji dia maju, kalau dicela dia mundur. Itu tidak ikhlas namanya. Itu ciri tidak ikhlas. Itu adalah sifat orang munafik. Tapi ciri ikhlas apa? Kata para ulama apa? Maju walaupun dicela atau dipuji. Artinya pujian dan celaan sama saja bagi dia. Dia tetap untuk jalan dan tetap beramal, ya, beribadah. Ya, ini sifat orang yang
dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu keutamaan karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Itu orang-orang yang mereka dicintai oleh Allah dan Allah mencintai mereka. Itu karunia. Mendapatkan cinta Allah bukan perkara yang ringan. Itu adalah karunia yang besar. Sekarang bagaimana kita berusaha bisa dicintai oleh Allah? Itu yang penting. Kalau kita mengaku, oh saya cinta Allah, itu pengakuan. Tapi persoalannya apakah kita dicintai atau tidak? Persoalannya kita dicintai, itu yang penting. Bukan kita yang mencintai. Mencintai iya, itu kadang pengakuan. Tapi dicintai atau tidak? Wallahu wasi'un alim. Maka Allah SWT maha luas ya, karunia-Nya kepada makhluknya, dan juga maha mengetahui siapa yang berhak dicintai dan siapa yang tidak. Allah SWT lebih mengetahui ya. Sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.